Silakan duduk Bapak Bu, shalom. Lebih kenceng lah, shalom. Haleluya. Hari ini kita akan belajar tentang fatherhood. Kita akan lihat ada sebuah alasan besar kenapa Yesus selalu mengidentikan dirinya dengan figur Bapak. Dia selalu berkata, akulah Bapak. Dia berdoa di kayu salib, dia bilang Bapakku, Bapakku. Dia nggak bilang ibuku, ibuku. Kenapa figurnya selalu dibilang Bapak? Saya tidak bicara masalah gender, jenis kelamin, oh kalau wanita berarti nggak penting. Bukan itu. Tapi ada sesuatu yang penting, yang besar, kenapa selalu figurnya Bapak. Nah kita belajar nanti. Kita lihat dulu sebentar ya. Ada satu buku bagus sekali Pak Bu, namanya Father's Connection. Ini buku bestseller di luar negeri tapi entah kenapa tidak masuk di Indonesia. Buku ini ditulis dengan orang namanya Josh McDowell. Dia itu mengumpulkan, mendokumentasikan penelitian-penelitian ribuan orang di puluhan negara. Dari rentang puluhan tahun penelitian itu dikumpulkan jadi satu, didokumentasikan jadi satu. Nah apa yang dia temukan? Ini yang dia temukan Pak Bu. Dr. Lauren Motion dari National Institute of Mental Health Amerika menemukan bahwa ketidakhadiran ayah, bapak ya, merupakan faktor utama yang lebih kuat dari kemiskinan yang menyebabkan anak-anak di bawah umur melanggar hukum. Ketidakdekatan dengan bapak itu ternyata punya pengaruh besar sampai membuat anak itu berpotensi untuk melanggar hukum. Kita berpikir bahwa selama ini orang kalau nyopet, orang kalau jambret, orang buat kejahatan itu karena terdesak kepepet ekonomi, miskin. Tidak loh Bapak Bu. Penelitian ini menunjukkan bahwa orang yang tidak dekat dengan bapaknya berpotensi besar sekali. Tidak punya bapak itu bukan berarti bapaknya mati. Bukan berarti cerai terus bapaknya keluar, bukan. Bisa jadi suami istri lengkap dua, tapi bapaknya tidak berfungsi sebagai bapak. Laki-lakinya ada di rumah, tapi bapaknya nggak ada di situ. Bisa nangkep ya? Ini satu yang dia temukan. Yang kedua ditulis begini. Satu kelompok peneliti tingkah laku dari Yale University. Yale University itu salah satu universitas yang paling tua dan paling terkenal di seluruh dunia. Dia meneliti 48 kebudayaan hukum, pelanggaran hukum di 48 kebudayaan di seluruh dunia. 48 kebudayaan di seluruh dunia dengan begitu banyak negara di dalamnya. Dia menemukan bahwa tingkat kejahatan yang tinggi terjadi di antara orang dewasa yang pada masa kecilnya hanya dibesarkan oleh wanita saja. Saya ngomong hati-hati Pak Bu. Bukan, saya ngomong bapak tidak selalu bicara gender. Ya, tidak selalu kelamin. Tapi ada fungsi bapak yang hanya bisa dilakukan oleh laki-laki. Oke. Ada beberapa kasus single parent. Orang tua tunggal ibu. Apakah jadi problem? Anda akan harus kerja keras 2 kali lipat untuk membuat keadaan jadi benar, jadi baik. Kalau tidak ada kehadiran bapaknya. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Ya, itu dulu. Lanjut. Dr. Martin Dutch menemukan bahwa kehadiran dan percakapan dengan ayah secara khusus pada saat makan malam telah merangsang seorang anak untuk berprestasi lebih baik di sekolah. Kita kepingin anak kita itu pinter Pak Bu. Salah satu industri hari ini, usaha yang sangat besar peluangnya di Indonesia adalah bimbel. Semua orang hari ini, hampir semua anak sekolah dilesin. TK sekarang sudah ikut les Pak Bu. Saya punya anak TK, anak saya masih TK, satu yang kecil. Waktu kalau saya jemput dia, antar dia sekolah, jemput dia ke sekolah. Waktu pulang jemput dia, kan saya mesti nunggu di depan sekolah tuh. Kadang-kadang ngobrol sama ibu-ibu yang lain, anak yang jemput anaknya juga. Saya baru sadar loh, ibu-ibu anak TK itu ternyata tukang bully. Tahu tukang bully? Galak ternyata, gar. Mereka itu kalau ngumpul suka membandingkan. Jadi dia bilang begini, anakku sudah bisa ini loh, anakku sudah bisa. Kemarin dia konser di mall, main piano. Oh anakku juara kumon, anakku juara ini, juara ini, juara. Anakku bisa ini, bisa itu. Anakmu bisa apa? Sekali 2 kali kita digituin, oke lah kita diem. Lama-lama digituin kan enak juga tuh ya. Anak saya itu gak suka yang begitu-begitu. Anakku sukanya yang mainan, berenang, main air, itu dia seneng. Kumon gak mau, main keyboard gak mau, semua gak mau. Nah saya pribadi aku berpikir, dia masih kecil, biarinlah dia maunya apa. Gak usah aneh-aneh lah. Anak TK Pak Bu. Salah satu teman anakku di sekolah yang sama, anak TK umur 3 tahun, umur 3 tahun, dia itu pulang sekolah, les kumon, les musik, les Inggris, les Mandarin. Anak TK, hebat. Kenapa? Karena mereka kepingin anaknya pinter.
Tapi ternyata penelitian menunjukkan bahwa kalau Anda pengen anak Anda pintar, bukan les yang dicari. Tapi seorang bapak harus punya waktu buat anaknya. Orang akan berpikir hubungannya apa anak sama prestasi anak di sekolah. Ternyata sangat hubungan. Departemen Kesehatan Indonesia menyatakan sebuah survei begini. Seorang bapak yang mau menyediakan waktu buat anaknya akan membuat anaknya jauh lebih pintar di sekolah. Orang Indonesia menyatakan yang sama, orang luar negeri menyatakan yang sama. Kedekatan bapak dengan anak ini hanya bapak berlaku. Kedekatan bapak dengan anak membuat anak itu jauh lebih pintar, jauh lebih cerdas secara emosi dan secara psikisnya, secara IQ-nya. Itu fakta yang didapat. Lanjut. Satu studi yang dilakukan oleh 1.337 dokter. Bukan cuma satu dokter Pak Bu. 1.000 dokter lebih yang tamat dari Universitas Johns Hopkins. Johns Hopkins itu salah satu universitas tertua dan paling terkenal di bidang medis. Antara tahun 48 dan 64 menemukan bahwa ketidakdekatan dengan orang tua secara khusus dengan ayah adalah faktor umum bagi penyakit darah tinggi, jantung koroner, tumor ganas, penyakit mental dan bunuh diri. Ini hasil survei penelitian yang diterbitkan dalam jurnal medis tahunan untuk seluruh dunia, diakui oleh semua dokter di seluruh dunia dan diterima sah. Penyakit ini dinyatakan secara khusus penyakit darah tinggi, jantung koroner dan segala macam. Ditemukan ada hubungannya. Apakah ini darah tinggi ya? Apakah darah rendah juga ada hubungannya dengan bapak? Tidak tahu. Dalam penelitian mereka tidak diketemukan kaitannya. Tapi darah tinggi ada. Jantung ada. Orang sakit mental bunuh diri ada ternyata. Ini penemuan 1.337 dokter yang paling terkenal di Johns Hopkins. Satu studi terhadap 39 gadis remaja penderita anoreksia nervosa, ketidakteraturan makan. Anoreksia nervosa itu penyakit orang takut makan, Pak. Takut gemuk, takut makan. Jadi mereka lihat badannya, aduh gemuk, jangan makan deh, jangan makan. Loh, yang ini ya? Kok ketawa? Kalau mereka makan, biasanya habis makan dimuntahin lagi. Supaya nggak gemuk. Itu anoreksia nervosa. Biasanya kalau diterusin akan berujung kematian, tulang dibalut kulit. Nggak bisa makan. Nah, penelitian menyatakan begini, 36 dari 39 gadis penderita anoreksia nervosa punya satu persamaan, yaitu tidak dekat dengan ayah. Peran bapak itu ternyata ajaib loh. Penelitian yang lain menyatakan begini, kalau seorang bapak sanggup memberikan pelukan 1 kali sehari kepada anak gadisnya, maka anak itu akan tumbuh besar dengan tidak mencari kasih dari orang lain. Sebab kebutuhan dia akan kasih dipuaskan oleh 1 kali pelukan setiap hari. Kalau ngomong 1 kali setiap hari harusnya gampang. Tapi kenyataannya enggak juga. Banyak bapak enggak meluk anaknya. Cuman 1 kali loh. Akhirnya anak itu keluar cari pelukan dari laki-laki lain. Enggak karuan akhir jadinya. Apa yang terjadi? Ntar lihat. Peneliti dari Universitas Johns Hopkins menemukan gadis remaja kulit putih yang hidup dalam keluarga tanpa ayah, 60% cenderung melakukan hubungan seks sebelum nikah dibanding dengan mereka yang hidup dengan keluarga lengkap. 60% lebih besar kemungkinannya. Tanpa ayah, sekali lagi saya bilang, bukan berarti bapaknya mati atau cerai, hilang keluar rumah. Tidak, bisa jadi bapaknya di rumah tapi tidak berfungsi jadi bapak. Oke, lanjut. Dr. Arman Nicole menemukan bahwa ketidakadilan ayah secara emosi maupun fisik mengakibatkan 4 hal. 1, rendahnya motivasi pencapaian. Kalau ada orang, ada anak Anda kenal yang kalau ditanya mau makan apa, terserah deh. Ini. Mau kerja apa, terserah yang penting dapat kerja. Ini. Motivasi untuk mencapai sesuatu, untuk maju, itu enggak ada. Tapi ada orang lain yang kita bilang, wah dia ambisius, dia visioner, wah, besar, aku akan jadi direktur, aku akan begini. Itu orang yang benar. Anak kecil kalau masih kecil ditanya, kalau zaman saya dulu kecil ditanya, apa cita-citamu? Pekerjaan di dunia itu kayaknya cuma 4 yang bagus. Jadi presiden, dokter, insinyur, guru. Tapi gak jadi-jadi. Presiden cuma 1. Tapi anak kecil ditanya, wah cita-citanya tinggi sekali. Tapi begitu dia beranjak dewasa, tiba-tiba yang awalnya pengen jadi presiden berubah. Udah gak usah lah, dagang aja lah. Dapat duit yang penting kaya. Berubah lagi, ini gak bisa modal sendiri, gak bisa kerja sendiri. Kerja sama orang lah, yang penting bisa bayar kos. Yang penting bisa hidup, yang penting ya oke lah. Anak sekolah, kalau sekolah, kadang ada orang yang nilainya berapa, gak peduli. Mau merah, mau apa, yang penting
lulus ini. Ketidakdekatan dengan Bapak membuat mereka tidak peduli dengan pencapaian. Ini yang terjadi. Yang kedua, apa yang terjadi? Ketidakmampuan untuk membedakan kenikmatan sesaat dengan akibat yang akan datang. Kalau Anda pernah lihat orang dewasa atau anak-anak atau orang yang sudah kerja, ada kalanya Anda akan ketemu dengan tipe orang begini. Dia kerja, dapat duit, dapat gaji, begitu dapat gaji langsung amblas duitnya. Belanja, shopping, kilaf. Duit terima berapa, tidak ada sisanya, habis. Ketidakmampuan untuk menabung adalah salah satu ciri dari ini. Dia nggak ngerti, nggak bisa tahu yang nikmat enak hari ini apa, efeknya ke depan apa, nggak ngerti. Orang drugs juga sama. Dia rasanya enak, dia nikmati, tapi nanti apa, nggak ngerti. Ini adalah efek ketidakdekatan dengan Bapak. Yang ketiga, rendah diri. Lalu 4, cenderung dipengaruhi oleh kelompok dan pelanggaran hukum anak di bawah umur. Tahukah Anda hari ini peserta, pengikut, anggota geng motor itu rata-rata di bawah umur 16 tahun. Kalau Anda pernah lihat, kemarin saya lihat video, saya dikasih satu teman video. Ada anak jalan di pinggir jalan mau pulang, tiba-tiba dia dibacok dengan segerombolan orang naik motor. Begitu diselidiki polisi ketemu pelaku pembunuhan umur 13 tahun, 14 tahun. Pak. Itu anak masih SMP. Tapi begitu hebatnya sadisnya bisa bunuh orang. 13 tahun bayangin loh. Ketidakdekatan dengan Bapak membuat mereka mudah masuk dalam kelompok yang lain. Mendapat pengakuan dari kelompok yang itu. Dan mereka dipengaruhi untuk melakukan sesuatu yang jahat. Itu efek dari sana. Nah kita perlu ngerti, kita perlu belajar. Coba tampilkan. The home doesn't need a man in the house. It needs a father. Rumah kita gak perlu laki-laki di dalam rumah. Perlunya Bapak. Ada banyak laki-laki, tapi dia bukan bapak. Dan ada bapak yang bukan laki-laki. Saya ngomong pelan-pelan supaya Anda nggak salah ya. Ya benar, ini harus dimengerti baik-baik. Kalau salah, rusak ntar. Ada banyak laki-laki di rumah, tapi belum tentu dia jadi bapak. Kalau ada laki-laki di rumah, tapi dia bukan bapak, biasanya dialah disiplinernya. Tukang pukulnya, tukang marah-marahnya, tukang ngomelnya di sana. Itu bikin rumah jadi panas. Saudara. Dan kadang ada bapak di rumah, kelaminnya bukan laki-laki. Perempuan, ibu. Dia harus mampu berjuang 2 kali lipat untuk jadi double. Jadi ibu juga jadi bapak. Bisa? Sangat bisa. Cuma susah. Tapi harus. Karena kalau nggak ada ya gimana? Kalau laki-laki tidak diperlukan di rumah. Kalau diperlukan itu tukang. Yang diperlukan bapak. Saya berdoa hari ini para laki-laki harus jadi bapak. Nah, apa yang ditulis di Alkitab? Ini dia. 1 Tesalonika 2 ayat 7-12 berkata begini. Tetapi kami berlaku ramah. Ini Paulus yang ngomong. Berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang apa Bapak Ibu? Ibu mengasuh dan merawati anaknya. Stop dulu di situ. Sepanjang Alkitab kita yang tebelnya seperti ini. Hanya ada 1 kali. Dan 1 orang saja. Yang menyatakan dirinya seperti ibu. Gak ada lain yang ngomong lain, aku kayak ibu gak ada. Hanya 1, hanya ayat ini, hanya Paulus berkata, aku seperti ibu merawat anaknya. Yesus berkata, aku seperti bapak. Perumpamaan Yesus selalu bicara bapak. Ada seorang bapak, ada 2 orang anak bungsu dan sulung, dan begini-begini semuanya bapak. Kita mengenal ada satu istilah di Alkitab, bapak segala bangsa. Siapa namanya? Abraham. Siapakah ibu segala bangsa? Gak ditulis. Gak ada tuh di Alkitab, mana ada? Ada lagunya, Bapak Abraham mempunyai, mana ada lagunya? Ibu Sarah mempunyai, gak ada. Betul kan? Alkitab menggambarkan Bapak. Tapi 1 kali ini dia ngomong, aku seperti ibu merawat anak. Kenapa? Nanti kita belajar. Ayat 8, demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu. Tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan dilelah kami sementara kami bekerja siang malam supaya jangan jadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi. Demikian juga Allah betapa saleh, adil dan tidak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti apa? Bapak. Tadi ngomongnya seperti? Perhatikan dalam satu perikop yang sama. Dia berubah. Aku seperti ibu merawat anak. Lalu berubah. Aku seperti bapak yang
mengasihi, menasihati kamu, menguatkan hatimu seorang demi seorang. Yang meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Yang memanggil kamu dalam kerajaan dan kemuliaannya. Dalam satu perikop yang sama, dalam satu kesempatan yang sama, dia ngomong dua macam. Aku ini ibu dan aku ini bapak. Kenapa dia pisahkan? Kategori apa dan penyebabnya apa? Kita hari ini belajar Pak Bu, ada 4 hal Alkitab ayat ini nanti akan jelaskan. 4 kualitas seorang bapak yang harus kita mengerti. 4 hal, 4 fungsi yang harus kita hidupi sebagai bapak. Yang pertama, seorang bapak harus mampu, able to express love. Bapak laki-laki harus mampu mengutarakan cinta. Ayat 8 berkata begini. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Dalam bahasa Indonesia nggak terlalu bagus. Dalam bahasa Inggris NIV dia berkata, we love you so much. Dalam terjemahan Yunani aslinya diterjemahkan begini. Aku kehabisan kata-kata untuk menyatakan betapa besar cintaku padamu. Dan ingat, kata-kata ini diucapkan oleh seorang Paulus. Seorang pembunuh, penyiksa. Dia kejar semua orang, dia aniaya orang Kristen. Begitu ketemu Yesus, dia mengutarakan cinta. I love you so much. Hebat. Masalahnya adalah di ayat yang sama, dia ngomong, aku seperti seorang ibu merawati anaknya yang mengasihimu begitu rupa. Kenapa digambar jadi ibu? Kalau Anda perhatikan, Paulus suatu hari mengajar tentang laki-laki dan perempuan, suami dan istri. Dia kasih perintah, dia ngomong begini kepada suami-suami. Hai suami-suami, apa? Kasihilah istrimu. Lalu dia ngomong kepada istri, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Paulus memberikan 2 perintah. Yang laki-laki perintahmu kasihi. Yang perempuan perintahmu tunduk. Saya bicara dengan lebih gamblang ya Pak Bu. Berarti dengan kata lain, Paulus berkata begini. Hai laki-laki, kasihilah istrimu, gak usah tunduk dengan istrimu. Dan dia ngomong dengan perempuan. Hai perempuan, tunduklah pada suamimu, tidak perlu mengasihi suamimu. Betul? Ya dong. Karena perintahnya kan lain. Dia gak bilang begini, biar adil ya. Laki-laki kasih dan tunduk sama istri. Kamu juga tunduk dan kasihlah suamimu. Enggak. Perintahnya jelas beda. Satu tunduk, satu kasih. Kenapa? Ini yang terjadi Pak Bu. Alkitab kita lihat belajar ya. Karena naluri laki-laki tidak pernah alamiahnya untuk menyatakan cinta. Saya tanya kepada ibu-ibu di sini. Bu, ini kita buat game kecil ya. Saya kasih Anda sebuah pertanyaan, ini buat ibu-ibu, laki-laki gak usah jawab. Hanya untuk ibu. Saya kasih Anda sebuah pertanyaan, lalu kalau sudah tiba waktunya jawab, langsung jawab spontan jawabannya apa. Jawabannya cuma ya atau tidak pilihannya. Jadi gak usah lama-lama, langsung dijawab yang kenceng, jangan kebanyakan mikir. Kalau kebanyakan mikir jawabannya pasti bukan jawaban yang asli, sudah. Jawaban yang dibuat itu. Siap ya Pak Bu ya? Bu, ini pertanyaannya. Hai ibu, apakah suami Anda adalah orang yang romantis? Jawabannya? Lagi ya? Jawabannya? Hah? Enggak. Sampai gini. Itu nafsu banget yang di sana. Jawabannya enggak. Kenapa? Karena laki-laki memang tidak alamiahnya menyatakan cinta. Makanya diperintahkan Paulus, hai laki-laki suami, kasihilah istrimu. Kalau perempuan gak usah disuruh mengasihi, udah dari alamiahnya. Kalau perempuan nanti ya, kalau lihat ya, kalau dia mau ke WC, perempuan itu saking mengasihi, mesti ngajak, yuk pipis yuk. Betul gak? Gandengan ke kamar mandi. Tapi laki-laki gak ada begini, Pak yuk pipis. Gak ada. Sendiri-sendiri kalau laki-laki. Betul nggak Pak Bu? Dari alamiahnya laki-laki itu tidak natural untuk untuk menyatakan cinta itu tidak. Laki-laki itu lucu. Dia berusaha tampil, wah macho. Nanti lihat film Korea, pengen nangis tapi. Kalau perempuan enggak. Keluar air mata, bagus ya. Kalau laki-laki nangis, bagus apa? Tapi matanya ketap-ketip terus. Kita kadang laki-laki berpikir
Gak boleh cengeng, gak boleh nangis. Gak ada hubungannya bos. Kekuatan laki-laki itu bukan gak pernah nangis. Kekuatan laki-laki yang utama adalah dia mampu menyatakan cinta. Laki-laki itu hebat bukan karena ototnya kuat, tenaganya kuat, tonjok orang pingsan. Bukan. Laki-laki itu hebat bukan karena suaranya kenceng menggelegar, menakuti orang sekampung. Tidak. Kekuatan laki-laki itu hebat bukan karena dia mampu mengintimidasi orang lain. Tidak. Laki-laki itu hebat karena waktu dia mampu menyatakan cintanya. Itu hebat. Makanya disuruh kasihilah. Bukan alamiah tapi harus belajar. Nah bedanya dengan yang perempuan, tunduklah. Gak usah mengasihi karena mengasihi itu udah alamiahnya wanita. Tapi wanita perlu belajar tunduk. Kenapa? Karena kalau wanita disuruh sesuatu, lakukan ya. Iya. Tapi gak dikerjakan. Itu wanita. Kejadian pasal 2. Ditulis naluri alami wanita seperti apa. Kejadian pasal 2 suatu ketika Hawa didatangi dengan ular. Ular ngomong begini. Hai Hawa, bukankah ini buah yang dilarang Tuhan untuk kau pegang kau makan? Kalau kau makan kau pegang kau mati. Lalu ini ayat, ini kata-kata eksak di Alkitab. Ditulis begini. Maka sahut wanita itu kepada ular. Kepada setan. Bayangkan wanita itu ajaib. Setan aja disautin. Apalagi suaminya. Jadi kalau suami ngomong, ini apa? Biasa, setan aja dilawan. No. Makanya Alkitab ngomong, tunduk. Masing-masing punya bagian. Laki-laki dikasih tahu lebih gampang. Laki-laki melihat struktur organisasi garis komando lebih gampang. Oh ini Pak Gembala, ini begini. Ngerti, gak berani ngelawan. Tapi perempuan kadang enggak. Gak peduli, maunya apa? Loh ya, maunya apa? Ya gak bisa. Nangkep maksud saya Pak Bu ya. Makanya perintahnya dia ngomong aku seperti ibu mengasihi. Nah seorang bapak kemampuan kita, kekuatan kita yang paling hebat adalah waktu kita mampu menyatakan cinta. Kalau hari ini suami istri ada datang ke sini. Kalau saya minta coba suami istri lihat kanan kiri. Lihat istrinya sendiri ya, bukan istri orang. Istrinya sendiri dilihat. Lalu suami coba puji dia yang paling romantis apa penampakan hari ini. Yang banyak terdengar pasti orang ketawa. Kenapa? Ketawa menutupi malu. Bapak lihat istrinya bingung. Itu yang terjadi. Kenapa? Untuk ngomong itu malu. Tapi kalau dibilang, Bapak lihat istrimu, lalu kasih tahu apa yang salah dengan dia hari ini. Langsung cepat, alismu miring semua. Gak usah diajarin. Di tempat kami, di gereja kami, salah satu full timer kami lagi berusaha menyenangkan istrinya. 25 tahun mereka menikah, lalu pertama kalinya dia datang bawa bunga 1 tangkai. Kalau mau romantis 1 tangkai, jangan 1 pot. Kalau 1 pot enggak romantis sudah. 1 tangkai dia bawa, lalu dia pulang ke rumah di hadapan istrinya. Dia berlutut, dia bilang, I love you. Wah, setelah 25 tahun menikah. Istrinya tidak pernah dibegitukan seumur hidup. Bingung, kikuk. Gila ya, gitu. Lalu suaminya ngomong begini. Ini pertama dan terakhir bungaku untukmu. Siapa yang salah? Dua-dua. Yang perempuan, kita nggak nyalain yang istrinya. Karena istrinya bingung. Loh kok selama ini nggak pernah, kenapa tiba-tiba begini? Ada apa? Dan biasanya orang itu kalau bingung, kalau malu, bukannya mundur, menyerang. Demam ya? Gila ya? Jangan toh. Yang laki-laki, yang suaminya, dia merasa, aku ini sudah habis harga diri berlutut kau bilang aku gila. Tidak ada lagi kedua kalinya. Yang laki-laki, bapak-bapak belajar menyatakan cinta. Yang ibu-ibu kalau dikasih rasa cinta, jangan diedan-edanin. Jangan, ada apa? Ada, nggak usah. Thank you, I love you too. Kau dapat bunga kedua. Kalau Anda bilang, kamu sinting, tidak ada bunga lagi seumur hidupmu. Bisa nangkep maksudnya Pak Bu ya? Jadi belajar, yang laki-laki mengerti satu ini, kekuatan kita, kebanggaan kita sebagai laki-laki. Bukan otot, bukan suara keras, bukan bentakan kita, bukan kehebatan, kekuatan intimidasi kita. Tapi kemampuan kita, kehebatan kita yang paling besar, kemampuan kita menyatakan cinta. Yang kedua Alkitab berkata, bapak yang baik adalah seorang bapak yang harus mampu jadi seorang sahabat yang sejati. Sahabat yang
setia. Ayat 9. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami sementara kami bekerja siang malam. Supaya jangan jadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Perhatikan kata-kata yang di garis bawah. Usaha, jerih lelah, dan bekerja. Kita perlu mengerti bahwa fungsi seorang bapak adalah untuk jadi contoh teladan mengajar anaknya untuk mengerti etos kerja, etos hidup. Cara yang benar untuk kerja, cara yang benar untuk hidup, cara yang benar menyembah Tuhan, cara yang benar untuk melayani dan segala macam. Itu bagian kita Pak Bu. Nah masalahnya adalah kita kadang suka ngajar anak dengan ngomong. Lihat ya. Anak itu akan belajar dengan dua cara. Satu, mereka belajar dengan melihat. Anak kita, anak kecil itu pendengar yang buruk. Tapi dia peniru yang baik. Anda suruh dia mandi, lihat ntar, berantem dulu nanti. Anda suruh dia belajar, setengah mati ntar. Anda suruh dia makan, setengah mati ntar. Anda suruh dia lakukan sesuatu, kalau disuruh pasti susah. Kenapa? Bad listener. Itu anak kecil. Tapi seorang anak kecil, dia pelihat peniru yang baik. Kalau Anda pengen anak Anda jadi anak yang baik, anak yang mengampuni, anak yang rajin berdoa, anak yang rajin baca Alkitab, nggak usah disuruh. Bapaknya lakukan, anaknya lakukan. Tapi kita tidak. Kita suruh dia, kau baca. Dia, aku sibuk. Kau doa, papa sibuk. Nggak bisa. Bagian kita adalah memberi contoh buat dia teladan. Kalau dia bisa lihat bapaknya, dia bisa lihat kita, anak itu ngikut. Salah seorang pendeta terkenal di Indonesia, dia seorang pendidik anak-anak di Indonesia, dia punya sekolah, dia punya lembaga pendidikan buat anak kecil, dia adalah konselor keluarga yang salah satu yang paling hebat di Indonesia. Suatu hari dia berkata begini, kalau suami istri berantem, ada baiknya anak harus lihat kau berantem. Setuju Pak Bu? Kebanyakan pasti tidak setuju. Kenapa? Karena kita dicekoki dengan konsep begini. Kalau Anda berantem, anak jangan sampai lihat. Padahal tidak, itu salah. Saya pribadi, saya percaya dan saya setuju. Kalau Anda berantem, anak Anda harus lihat. Kenapa? Dua alasan. Satu, anak ini harus belajar kenyataan hidup. Suatu ketika, cepat atau lambat, dia akan berantem dengan orang lain. Dengan adiknya, dengan kakaknya, dengan temannya, dengan orang tuanya, dengan siapapun. Suatu ketika pasti dia berantem. Ada anaknya nggak pernah berantem di sini? Semua pasti pernah. Masalahnya adalah kalau dia tidak pernah lihat bapak ibunya berantem dengan cara yang benar, dia tidak akan pernah tahu bagaimana cara berantem yang benar. Dia tidak akan pernah tahu bagaimana cara menyatakan ketidaksukaannya dengan benar. Dia akan keluar, marah, berantem dengan caranya sendiri. Apa yang terjadi? Tonjok-tonjokan. Anak kecil begitu dapat sesuatu yang dia gak suka, tantrum. Guling-guling di tanah, jerit-jerit, lompat-lompat gak karuan, bikin ulah. Kemana? Karena dia gak tahu bagaimana. Kita marah itu boleh. Tapi kan ada aturannya. Kita gak berantem suami terus tonjok sana, tonjok sini, kan enggak. Ada aturannya, ngomong yang benar bagaimana, biar anak kita lihat cara yang benar untuk berselisih seperti apa. Itu pertama. Kalau kita tidak pernah tunjukkan kenyataan hidup, kita berantem sembunyi di kamar, kita lindungi anak ini, oh nak, dunia ini seperti dunia pelangi, begitu indah, tidak ada masalah, tidak ada orang yang akan menyakitimu, semuanya baik saja. Suatu ketika kalau dia keluar dari rumah kita, suatu ketika dia menjalani kehidupan, dia berantem sama orang, ini anak akan syok berat. Tahukah Anda ada berapa banyak kasus orang putus cinta bunuh diri? Kenapa? Tidak bisa menerima kenyataan. Karena selama ini dia berpikir, kan kok lain dengan yang biasa aku jalani. Hidup orang tuaku enak kok tiba-tiba lain. Orang lulus, gagal ujian, gagal masuk universitas, bunuh diri. Bunuh diri jadi jalan gampang. Kenapa? Stres. Karena apa yang dunia yang dia kenal berbeda dengan kenyataan yang dia hadapi. Alasan kedua, kenapa anak itu ada baiknya melihat orang tuanya berkelahi. Alasan kedua adalah begini. Supaya dia belajar melihat bagaimana caranya berdamai. Kalau dia lihat orang tuaku berantem, dia juga akan lihat, oh yang ini sudah baikan. Dia belajar mengampuni, dia belajar melepaskan kasih, dia belajar berdamai dengan orang. Kalau dia nggak pernah lihat orang tuanya ribut lalu berdamai, bagaimana mungkin Anda berharap anak Anda akan jadi anak yang mengampuni orang lain? How come? Nggak bisa.
Anda berkelahi, Anda ribut suami istri, biar dia sadar inilah realita, tapi juga harus berdamai. Jangan sampai ada berantem di depan anak, tapi damainya nggak di situ. Rusak nanti. Berantem di depan anak, berdamainya juga di depan anak. Kalau saya ribut sama istriku, anakku yang paling besar kadang datang begini, dia tepuk pundaku. What happened? Tell me. Anak kecil umur 7 tahun, tepuk pundak saya bilang begini, ada apa kok marah-marah? Ngomong sama aku. Aku bilang sama dia, mami loh dia omongnya nggak ngerti, nggak mau nurut. Dia datang ke istriku, dia bilang begini, Mom, you have to listen. Lah istriku dia marah anak kecil ya? Iya. Dan anak saya bisa bilang begini, come on shake hand. Anak kecil Pak, 7 tahun. Ya mau nggak mau ya kita shake hand. I'm sorry. Dari mana dia belajar? Karena dia lihat kita begitu. Berantem ya namanya orang rumah tangga, siapa yang nggak berantem? Tapi harus berdamai. Jadi jangan berantem di depan anak terus damainya di kamar. Enggak. Berantem di depan anak, berdamainya di depan. Dia lihat, dia belajar. Anak saya tidak pernah berantem, anakku yang gede nggak pernah berantem sama adiknya. Digangguin, diapain, dia nggak pernah balas, dia ngalah. Kenapa? Karena dia lihat teladan. Berdamai dengan orang. Jadi Anda harus menunjukkan sebuah pertunjukan. Sebuah sikap yang benar, marah yang benar seperti apa, mengampuni yang benar seperti apa. Karena mereka belajar dengan melihat. Bagian kedua, anak belajar itu dengan mencoba. Mereka perlu coba sesuatu dan gagal. Masalah laki-laki yang paling besar adalah kita itu kadang gatel, kepo, ambil alih. Kita nggak suka lihat pegawai misalnya. Aduh kerjanya kok lemot lama berat, ambil alih. Kita take over biar lebih cepat. Laki-laki kadang berpikir kalau bukan dia yang kerjakan nggak bagus hasilnya. Kalau bukan dia yang jalani nggak bakal mulus jalannya, nggak bakal berhasil. Harus ada dia. Dia merasa, laki-laki suka merasa, dialah sumber keberhasilan semuanya, dialah yang hebat. Padahal tidak. Dengan urusan anak nggak bisa begitu. Di tempat kami, gereja kami retreat beberapa bulan lalu, ada satu keluarga aneh ternyata di gereja saya baru tahu. Keluarga ini punya anak, kelas 1 SMA, gede sudahan, kelas 1 SMA. Tidak bisa mandi sendiri. Kelas 1 SMA. Di tempat retreat, saya lagi bertamu ke ruangan dia, ke kamarnya dia. Anak ini tiba-tiba jerit. Panas dari kamar mandi. Keluar gak pakai apa-apa, cuma pakai anduk. Jerit-jerit kepanasan. Lah aku bingung. Loh, kok gak dikecilin? Dia nanya, apanya? Lah, air panas. Caranya? Lah aku bingung. Aku datangi bapaknya. Keranmu di rumah kayak apa? Dia bilang, sama Pak, kanan kiri. Lah, ini gak bisa. Saya baru tahu ternyata selidik punya selidik. Di rumah bapaknya itu nggak sabaran waktu kecilnya. Jadi waktu anak itu diajar mandi sendiri, bapaknya ngomong, aduh basuh nggak bersih masih ada sabun. Kelamaan sini, diguyang, dimandiin. Sampai gede umur 1 SMA, nyalain air panas kanan kiri nggak bisa. Ini kenyataan loh Bang. Bapak-bapak kalau nggak percaya coba deh. Suruh bapak-bapak ngajarin anak kecil makan. Stres bapaknya. Anaknya ntar tumpah ke sana, tumpah ke sini. Kadang kita lama, sini. Lebih cepat, lebih gampang. Tapi Anda akan membuat anak itu akan jadi nggak karuan nantinya. Ini anak mandi sendiri nggak bisa, masang sepatu nggak bisa. 1 SMA, sepatunya masih cekretan. Tahu cekretan? 1 SMA. Anda tahu nyari sepatu cekretan yang ukuran anak SMA itu setengah mati. Bayangin apa dia nggak dihina. Anak SMA cekretan terus. Nanti kalau dia udah menikah, di pernikahan masa pakai sepatu kasogi cekretan terus-terusan? Kasihan toh Bapak Bu. Kenapa? Karena bapaknya tidak pernah memberikan kesempatan untuk dia gagal. Kita pengennya yang gampang, yang ringkes. Suatu hari anak saya pernah telat sekolah. Kenapa? Saya bilang begini, kau pakai baju sendiri, kancingin bajumu sendiri, pakai sendiri. Miring-miring, satu miring ke atas, dibenerin salah lagi. Telat, beneran telat. Saya ngomong dengan istriku begini, biarin gak masuk sekolah gak apa-apa. Biar repot sekali aku sehari ini. Besok dia bisa pasang. Daripada aku pasangin terus-terusan seumur hidup aku ntar repot. Dia belajar itu, dia pasang sampai nangis, ini bajunya salah.
Bukan bajunya yang salah, tanganmu yang salah. Dia pasang sampai benar. Dan hari ini saya menikmati kok. Bangun tidur, aku bangunin, mandi, kok pasang baju. Aku gak pusing semuanya, biar tiba-tiba dia udah siap berangkat. Biar dia gagal, biar dia coba. Suatu hari anak saya yang kecil, dia ini suka gambar, dia suka binatang hiu. Dia gambar dengan krayon hiu. Anak 2 tahun gambar hiu, itu hiu terjelek seumur hidup yang pernah aku lihat. Gak karuan hiunya. Lalu saya berpikir sebagai bapak yang baik, biar ku bikinkan hiu yang bagus untukmu. Ku ambil krayonnya, ku ambil kertasnya, ku bikinin hiu, ku bikinin karang, gambar ikan, gambar gelembung. Wah, ku warnai bagus banget rasanya. Lalu ku kasih ke dia, ini hiu buatmu. Tiba-tiba anak itu nangis. Lari ke mamanya, dia bilang begini, Daddy break my shark. Papa ngerusak hiuku. Terus dia ngomong, aku bilang, aku gak ngerusak, aku ngasih kamu yang bagus, ku tolong. Lalu anak saya bilang begini, aku gak mau hiumu, aku mau hiuku. Nah, aku dimarahin istriku, ya sudah dongkol. Ya sudah, kau bikin sendiri, nih kertas, nih krayon. Dia bikin lagi, Pak. Hiu, jelek lagi. Kepala mana, ekor mana gak ngerti, wis. Hanya dia yang tahu itu hiu apa. Tapi, begitu gambarnya selesai, dia minta isolasi, selotip, dia tempel di depan pintu kamarnya, ceprek. Dan dia bangga, dia bilang begini, this is my shark, I draw it myself. Aku gambar sendiri. Sampai sekarang tidak ada yang boleh cabut itu gambar. Sampai hari ini. Begitu bangganya. Dan saya berpikir begini, memang lebih baik harusnya begitu. Dia bisa ku gambarin bagus, tapi nanti seumur hidup dia gak akan pernah bisa gambar sendiri. Mulai dari hal yang kecil. Bapak-bapak harus lepas tangan. Biarlah. Lemot, lama, susah, repot. Gak apa-apa, biarlah dia ke sana. Saya akan tunjukkan Anda sebuah video klip, ada satu video klip bagus sekali. Ini video klip musik, Pak Bu. Suatu hari, ini penyanyi namanya Crystal Sawanda, orang Kanada. Suatu hari dia ini lagi rehearsal, lagi latihan nyanyi. Lalu dia ini punya satu kesan mendalam tentang bapaknya. Dia bilang begini, bapakku itu orang yang istimewa. Dia selalu tiap hari dia bilang he love me. Dia cinta aku setiap hari. Bapak ini wah hebat sekali. Nah suatu ketika dia lagi rehearsal, lagi latihan di auditorium kosong, nggak ada orang, nggak ada penonton, lagi latihan. Dia nyanyi di sini, lalu tiba-tiba sama soundman diputer video waktu dia masih kecil sama bapaknya naik sepeda. Begitu dia lihat videonya, wah dia ingat lagi, dia nyanyi lagu ini. Nah sama si soundman diam-diam direkam. Begitu rekamannya jadi, disebar, dirilis lagunya. Dalam waktu hitungan hari sejak keluar, belum seminggu. Hitungan hari lagu itu keluar, dia langsung dapat award the best music. The best music of the year 2008 dari Canada Music. Dia masuk dapat award, nominasi the best song of the year di sana. Dia dapat tangga lagu nomor 21 di seluruh dunia, salah satu lagu terbaik. Dia dapat nominasi the best song of all times. Salah satu lagu terbaik sepanjang masa. Kenapa? Karena ada banyak orang mencari kasih Bapak tapi gak ketemu. Kita lihat dulu bentar videonya. LCD bisa tayangkan. Ini dia Bapak.
Sampai hari ini video ini masih ditonton jutaan orang, Pak. Begitu banyak orang mencari kasih seorang bapak, tapi nggak ketemu. Nah, saya berdoa di gereja ini, laki-laki kita jadi bapak yang benar, able to express love, mampu menyatakan cinta. Kita jadi sahabat buat mereka. Apa yang Alkitab katakan lagi yang ketiga? Seorang bapak adalah seorang spiritual leader, pemimpin rohani. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah betapa saleh, adil, dan tidak percayanya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Perhatikan ya, di ayat 9 Pak Bu, ditutup dengan kalimat begini. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu, lalu ayat 10 dia cerita tentang gaya hidupnya. Saleh, adil, dan tidak bercacat. Seorang bapak itu seorang pemimpin yang membawa keluarganya, anaknya makin dekat atau makin jauh dengan Tuhan. Itu pilihan. Dan masalahnya, kita bawa keluarga kita kemana? Kita kadang-kadang berusaha berpikir ada 7 hari dalam seminggu. Kita bawa anak kita dengan harapan ekspektasi 1 kali hari Minggu sanggup menghapus semua kejelekan kita selama 6 hari di depan. Kita lihat, anak kita lihat bapaknya baik hari Minggu. Bawa ke gereja, shalom, lemah, lembut hari Minggu. Lingkaran di atas kepala, sayap keluar. Senin sampai Sabtu, apa masih tetap sayap? Apa berubah jadi buntut? Apa masih lingkaran di atas kepala? Apa berubah jadi tanduk? Bentar. Dia perlu tahu, dia perlu lihat. Kita perlu ngajar. Di dunia kita mengenal 2 model kepemimpinan. Satu bos, satunya lagi pemimpin. Bos itu begini, dia pusing somebody, dia dorong orang. Contoh ya, saya punya usaha bengkel misalnya. Gak ngerti mesin, gak apa-apa. Akan kubayar orang yang ngerti, kau beli mobil itu targetmu sekian hari. Kalau gak sanggup, pecat. Telat masuk, potong gaji, gak masuk, pecat. Kan begitu. Dia bisa? Enggak. Tapi dia dorong orang harus bisa. Pemimpin, dia gak begitu. Dia gak dorong, dia narik orang. Aku akan lakukan, kau lihat dan ikut aku. Itu pemimpin. Masalahnya, di gereja para bapak sedang berubah jadi bos. Anak les musik, les Mandarin, les Inggris, les kumon, les matematika, les semua. Bapak ibunya bisa enggak? Anaknya bisa kumon, bisa sempoa, ibunya bisa enggak? Bapaknya bisa enggak? Anaknya suruh les Mandarin, kalau jelek dimarahin, bisa enggak orang tuanya? Anaknya suruh les Inggris, kalau enggak bisa dimarahin, bapak ibunya bisa enggak? Anaknya kalau sekolah nilainya jelek dimarahin, bisa enggak? Kenyataannya bapak ibunya enggak bisa. Tapi anak didorong harus bisa. Enggak bisa, awas. Itu bukan gaya yang benar. Gaya yang benar adalah kita lakukan, ikut aku. Itu benar. Mereka melihat, leading by example. Kita melakukan, mereka lihat. Kalau Anda punya masalah, Anda punya pergumulan, lagi hari buruk di kantor, entah mungkin ditipu orang, hilang duit, rugi. Anda pulang ke rumah, dalam keadaan stres, tertekan, bermasalah, apa yang kau lakukan? Menentukan anak kita jadi apa. Kalau Anda lagi problem berat, masalah berat, lalu kau pulang berlutut berdoa, suatu ketika anak kita besar, dia punya masalah, dia juga akan berdoa. Tapi kalau kita pulang, stres, ngomel-ngomel, maki-maki orang, nanti dia gede, dia juga akan maki orang. Dia akan salahkan orang lain atas setiap keadaan hidup dia. Kita nggak bisa bilang, kau berdoa, aku pusing, stres. Nggak bisa. Kita menjadi teladan buat mereka. Itu bagian kita loh Pak Bu. Anda jadi pemimpin buat dia. Jadi bukan masalah anak itu dibawa sekolah hari Minggu, ke sekolah Minggu ke gereja. Bukan itu, nggak cukup. 2 jam hari Minggu tidak cukup untuk menghapus nilai buruk yang kita berikan kepada mereka selama seminggu. Yang benar, dari Senin sampai Sabtu, itulah cara kita mendidik dia. Minggu datang gak datang, saya ngomong hati-hati ya. Minggu datang gak datang gereja, gak terlalu penting sebenarnya. Jangan dipikir Senin sampai Sabtu terserah amburadul, Minggu ke gereja masuk surga, gak bakal. Kalau bisa datang ke gereja, tapi gereja tidak pernah menjamin dia jadi orang benar. Jangankan dia, gereja tidak menjamin kita jadi benar. Gereja tidak pernah punya kekuatan merubah orang. Pendeta tidak pernah punya kekuatan merubah hidup orang. Yesus punya. Kita tidak. Jadi jangan semua dikit-dikit, sudah bawa ke gereja biar dibenerin. Nggak bisa. Di gereja kami ada satu kejadian lucu Pak Bu. Setiap hari Minggu, jemaat gereja saya, sekolah Minggu lebih besar jumlah jemaatnya daripada jemaat umum. Lucu ya. Jemaatnya misalnya 50, anak sekolah mingguku bisa 75.
Orang tuanya berapa, anaknya berapa. Kenapa? Saya baru tahu. Pada hari Minggu, ada orang tua tertentu. Ini ada satu kasus terakhir kita lagi tanganin. Jadi pagi-pagi bapak ibunya bawa anaknya, dititip, lalu dia pulang. Jadi aku bingung, ini anak siapa? Titipan Pak. Titipan siapa? Kok kayak kucing dititip? Titipan siapa? Mana orang tuanya? Pulang gak dijemput. Jadi dia ngasih duit gojek ke guru sekolah minggu. Miss, tolong nanti anakku diantar. Aku bilang gak boleh. Anak itu tidak akan kemana-mana sampai dijemput orang tuanya. Kutungguin di sini. Ngawur toh, anak dibuang-buang di gojek. Datang sini, jemput, ketemu aku. Kutanya, kenapa kau titip anakmu, kenapa kau gak datang? Dia bilang begini, supaya anakku kenal Tuhan. Gak mungkin. Orang tuanya aja gak karuan. Kalau mau kenal Tuhan, bapak ibunya dong yang ke gereja. Nangkep Pak Bu ya maksud saya. Bukan dilepas tangan sana. Nggak bisa tuh. Hari ini kemarin kita bikin plang di depan gereja, di depan ruang sekolah minggu. Tidak ada bapak bawa pulang anaknya. Ya percuma, kita bukan penitipan anak. Kita gereja, kita mau ngajar anaknya. Tapi kan bapak ibunya harus benar toh, kerjasama. Nggak ngawur-ngawur. Saya berdoa, yuk Pak Bu, belajar yuk. Kasih hidup buat mereka. Kalau seorang bapak yang baik, tugas Anda itu bukan kerja cari duit memenuhi kebutuhan rumah tangga anak istri, bukan. Anak kita tidak pernah minta mainan mahal, dia nggak pernah minta duit, dia nggak butuh duit. Dia bahkan nggak peduli mau pakai baju bolong, baju mahal, nggak peduli. Yang peduli itu orang tuanya. Kita kasih dia mainan mahal, kita kasih dia mainan banyak, kita kasih dia iPad, iPhone, tablet segala macam, supaya dia nggak ganggu kita. Jujurlah. Apakah kau kasih mereka handphone, Android dan segala macam, YouTube supaya dia bahagia? Tidak. Alasan utama dikasih supaya dia tidak bikin ribut. Di Amerika sama orang Asia bedanya begini. Kalau mereka makan di restoran, anak orang Amerika ngobrol sama orang tuanya. Anak Indonesia main HP semuanya. Pak Bu, Anda harus mengerti, tidak ada pengganti. Kita berpikir, kita kasih dia sesuatu yang berharga. Kalau Anda mau kasih sesuatu yang berharga dalam hidup Anda kepada anak, bukan duit. Kau kasih dia uang hari ini, besok kau bisa dapat lagi gantinya. Tapi kalau Anda mau kasih sesuatu yang berharga dalam hidupmu buat anak kita, yang paling berharga itu waktu. Satu kali waktu kau kasih buat dia, tidak akan pernah kembali lagi waktu itu. Itu yang berharga. Nah saya berdoa kita bisa jadi pemimpin yang benar, teladan yang benar. Senin sampai Sabtu, itulah momentum kita. Bukan minggunya, jangan kebalik. Yang keempat, terakhir. Apa yang Alkitab kita berkata? Jadilah pendengar yang baik. Kamu tahu betapa kami seperti bapak terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu, menguatkan hatimu seorang demi seorang. Dalam terjemahan bahasa Inggris ada 3 ditulis, encouraging, comforting, and urging. Itu yang seorang bapak harus lakukan. Dia harus dorong, dia harus kasih penghiburan dan dia harus paksa anaknya untuk maju berkembang. Masalahnya adalah kita kadang tidak tahu apa yang mereka perlukan, kita nggak tahu keluh kesah mereka, kita nggak ngerti apa yang mereka hadapi, kita cuma paksa mereka sesuai keinginan kita. Saya belajar satu Pak Bu. Waktu saya jemput anak saya kumpul sama ibu-ibu anak-anak TK. Saya menyadari begini. Betapa anak itu jadi alat ambisi orang tuanya. Les sana sini demi kebanggaan. Siapa yang bangga? Orang tuanya. Ada anak umur 2 tahun Pak Bu. Dipaksa masuk kelas 1 SD. Kenapa? Orang tuanya bangga. Lihat anakku yang paling muda di kelasnya. Lu kasihan toh. Orang tuanya bangga, anaknya itu loh. Kayak apa? 2 tahun itu ngomong aja gak bisa. Tapi dipaksain. Sampai ribut dengan sekolah kemarin. Pak Bu, kita ini kadang gak ngerti apa yang mereka mau. Tapi kita pengen mereka ngikutin. Hati anak, mana tampilin. Hati anak itu seperti sumur. Sumur itu perlu digali. Perlu waktu, dibersihin, disiapin, dipompa. Baru airnya keluar membual. Kita nggak bisa begini kerja, sibuk, lalu tiba-tiba datang, yuk curhat sama aku, ada apa? Nggak bisa, dia nggak akan ngomong sama kita. Dia akan cari dari orang lain, dia akan cerita sama orang lain, tapi dia nggak cerita dengan kita. Kenapa? Karena kita nggak punya relation dengan dia. We're not a good listener. Dan Benson suatu hari dia tulis begini. Seorang penulis buku, Dan Benson, bukunya The Total Man, dia ngomong begini. Untuk satu kata positif yang diucapkan bapak kepada anaknya, selalu diikuti dengan 10 kata negatif. Bapak, laki-laki sangat fasih untuk mengucapkan kata negatif. Tidak, jangan, gak bisa, stop. Itu yang keluar.
Tapi untuk memuji kadang jadi kaku. Kita mau muji anak kita, wah kamu hebat banget, kamu ganteng, kamu cakep, kamu cantik. Kadang susah keluar. Kalau anak kita berbuat sesuatu yang kita nggak suka, apa yang keluar? Gampang untuk marah, gampang untuk ngomong, gampang untuk condemn. Gampang untuk ngomong yang jahat. Mudah. Tapi harus belajar toh. Satu hari, anak saya waktu itu masih kecil, masih sekitar 2 tahunan, baru belajar jalan. Dia dibawa ibunya, mamanya lagi mandi. Udah copot baju, udah mau mandi. Tiba-tiba ibunya meleng, maminya meleng, dia kabur. Gak pakai baju, kabur lari. Muter-muter di ruang tamu, ruang makan, ruang TV, muter, gak pakai baju. Dan saya lihat, kalau lihat anak ini lari gak pakai baju doang, gak apa-apalah. Tiba-tiba terjadi sesuatu keajaiban. Dia lari sambil mencret. Pret, 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 pret. Loh kalau pupnya bulet-bulet, kecil-kecil diambil tisu bisa. Ini enggak, ceprot, trap. Udah ke bawah, ke lantai, ke tembok, nyiprat semuanya. Saya lihat itu langsung, ini ngomong jujur ya. Hati itu langsung naik, refleks. Hei! Begitu kujerit, rencana mau kubentak. Biar dia stop, biar enggak nyiprat-nyiprat. Tapi hari itu, saya masih ingat juga, di gereja kami kita lagi ada program. Perkatakan berkat buat keluarga, ngomong yang baik. Udah kadung bentakan, hei! Anakku diem, kaget. Dia lihat aku, takut dia. Lalu aku ingat di gereja, keluar, kamu hebat. Apakah enak? Enggak enak, Bapak. Tapi terpaksa saya ngomong, hebat. Kok bisa lari sambil pup? Beneran loh Pak Bu. Coba deh Anda lari sambil pup, bisa enggak keluar? Enggak usah lari deh, berdirilah, bisa enggak keluar? Susah, itu perlu keahlian khusus. Dan saya belajar, anak di mana-mana anak kecil pasti bikin kita sebel, mesti wis. Gak ada anak yang gak pernah bikin sebel orang, gak ada. Tapi kita berkuasa menentukan perkataan yang keluar dari mulut kita. Satu kali perkataan salah itu melukai hati orang dalam sekali. Ada kasus anak kecil disakiti orang tuanya waktu kecil sampai gede dia ingat. Dan saya berdoa jangan kita yang lakukan itu. Perkataan kita harus penuh kemuliaan, penuh kehidupan, penuh berkat. Jangan yang enggak. Oh no, stop. Enggak, kamu ngomel diilangi. Amsal berkata dalam banyak bicara banyak pelanggaran. Jadi jangan banyak ngomong, banyaklah mendengar. Lalu kita bisa beri kehidupan buat dia. Amin. Saya kasih Anda satu video terakhir ya. Video ini bagus karena gini. Tadi saya bilang begini. Seorang wanita dari alamiahnya dia mengasihi. Bapak tidak. Jadi suatu ketika kalau bapak berubah, mampu menyatakan cinta. Percaya saya begini. Kesan, impresi yang ditimbulkan dari kasih seorang bapak itu melekat jauh lebih terasa daripada kasih seorang wanita. Saya tidak menghina wanitanya, tidak. Tapi ada fungsi bapak yang tidak bisa diambil wanita. Indonesia, tadi saya baru ngomong, saya ngobrol sama Pak Marga. Indonesia ini salah satu negara yang paling menyia-nyiakan bapak. Kita ini sia-sia di sini. Hari bapak nggak ada. Satu-satu negara di dunia yang tidak punya hari bapak itu kita. Rumah sakit aja ada kasih ibu, nggak ada kasih bapak. Ibu pertiwi ada, bapak nggak ada. Tapi nggak apa-apa lah. Anda perlu belajar. Pria selalu identik dengan kekerasan. Identik dengan kekuatan, macho. Tidak. Kekuatan kita bukan otot, kekuatan kita bukan fisik kita. Kekuatan kita adalah kemampuan menyatakan cinta. Yuk, silakan video ini diputar.爸爸就会被魔法出现。爸爸的魔法是趁你睡觉的时候，跑到你的梦里玩游戏。你看着爸爸的照片的时候，爸爸也在偷偷看着你哦。要记得，爸爸一直都陪着你，会看着你长大，
会盯着你吃菜。爸爸要拜托你一件事，请你好好照顾妈妈，看你是不是比爸爸以前做的更好。我们吃饭了。妈妈，你丢哪一个碗？爸爸想，我们这次玩捉迷藏要玩这么久，妈妈有时候看不到爸爸，一定会偷哭，偷哭就是犯规，游戏就算输喽。所以妈妈偷哭，你就要逗她笑，不然游戏输了以后，她一定会哭得更厉害。妹妹，现在游戏要开始喽，要记得，爸爸好爱你，好爱好爱你。爸爸没有离开，只是躲起来，躲在我们家里。妹妹，你准备好了吗？比赛开始了。书房里，在书门前，在照片里，还有儿时的回忆里，在妈妈的思念中找到你，在我身上找到你。爸爸，不管你躲在哪里，我都知道哦。你躲在我和妈妈的回忆里，躲在家里的每一个角落。爸爸，你知道吗？妈咪每次犯规的时候，我都很努力的逗她笑哦。爸爸，你真的好厉害哦！你的魔法让我变得更坚强。我今年考上高中了，成绩也还可以。妈咪在晚上的时候也开始学英文了呢。爸爸，你没有离开，因为你的爱一直都在这里。爸爸，我真的好想你。比赛结束了，爸，我赢了耶！现在我是不是可以哭了呢？Kita pagi berdiri sama-sama yuk. Saya berdoa hari ini kita punya kekuatan untuk jadi seorang bapak yang baik di hadapan keluarga kita, di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala sebentar, kita siapkan hati buat Tuhan. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus.